Halo pemirsa TVNU, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Talk Show Ramadan. Kalau sebelumnya nih kita sudah menghadirkan narasumber pengusaha muda juga, beliau seorang perempuan, dan kali ini pengusaha muda juga, tapi beliau seorang laki-laki. Nah, kalau mungkin yang udah tahu nih, ada brand fashion laki-laki namanya Zafer Indonesia. Kalau bisa dicek di sosial medianya itu udah followernya udah ratusan ribu, bahkan ada beberapa videonya yang view-nya bahkan sampai jutaan. Oke, pemirsa TVNU, Mas Randy Sudingja. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Randy nih, sekedar info pemirsa TVNU. Jadi sebelumnya tadi aku udah bincang dulu sama Mas Randy sebelum ini, pengusaha muda yang memang benar-benar muda. Karena Udahnya muda sih. karena umurnya pasti 23 tahun, dan kalau bisa dilihat mungkin usahanya termasuk baru tapi cukup sukses ya kan? Enggak lah, masih belajar ya. Oke, Mas Randy nih, aku pengen tahu dulu dong awal mula bangun usaha dan kenapa sih dasar memilih usaha itu tuh apa gitu? Itu tuh berawal dari sebenarnya di tahun 2017 lulus SMA waktu itu. Ya. Jadi kan nggak melanjutkan kuliah kebetulan waktu itu karena kondisi nggak lanjut kuliah. Jadi ingin dong punya kegiatan, punya ya seperti orang lain yang nggak diam aja gitu kan. Pengen punya peran di masyarakat. Cuma dengan kondisi keterbatasan kepandaian, pengetahuan waktu itu, apa sih yang bisa dilakukan gitu. Memang waktu itu ada beberapa pekerjaan dilakukan, cuma kan ada batasnya waktu itu yang bisa ngelanjutin ke pekerjaan tersebut. Jadi waktu itu mikir gini, apa sih yang bisa Randy buat di masyarakat gitu. Jadi Randy bukan yang wah aku mau bisnis, enggak. Jadi ini adalah orang yang pengen punya peran dulu di masyarakat. Apa peran yang bisa Randy buat gitu, apa aja yang dia punya peran, karena bagi Randy punya peran itu suatu nilai. Nah sedangkan efek samping mungkin ada, kita bisa punya kenalan, kita bisa punya rezeki di situ barangkali, itu adalah efek samping. Tapi tujuan dasar Randy itu pengen punya peran di masyarakat. Begitu kira-kira. Itu 2017 akhir, dan di 2018 Randy berangkat ke Bandung. Di situ Randy memulai dari untuk nge-create Zafernya ya, itu di 2018. Di 2018 ya waktu itu kondisinya Randy masih sendiri, yang bukan langsung seperti Randy bisa ngedesain bisa seperti sekarang, enggak, karena Randy nggak punya latar belakang fashion, enggak, dan Randy juga bukan punya latar belakang bisnis waktu itu. Nggak ada sama sekali? Ya bahkan waktu ke Bandung tuh mikir pengen kerja gitu. Oke. Cuma dengan kondisi waktu itu apa yang bisa saya kerjakan dengan saya nggak punya skill waktu itu kan. Nah mikir ya mungkin dengan tenaga atau apa, tapi dengan kondisi yang Randy belum bisa berbahasa Sunda waktu itu ya sekarang masih belum bisa sih ya. Cuma pekerjaan itu kayaknya sulit bisa Randy dapatkan, dan Randy pikir itu bukan sebuah hambatan untuk bisa Randy punya peran waktu itu. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa saya jual yang orang butuhkan gitu. Mulai Randy cari-cari, mulai Randy cari apa yang masyarakat butuhkan gitu. Nah dan Randy punya prinsip, kalau Randy terjun ke suatu bidang atau industri, Randy akan keep di situ untuk belajar, dan Randy akan disiplin di situ gitu. Jadi itu Zafer itu bukan Randy punya settingan Randy bakal gini, project plan gini-gini, karena Randy nggak paham, belum bidangnya. Di prosesnya Randy belajar bagaimana Randy, karena niat tertingginya itu Randy pengen punya manfaat kan. Ternyata dengan kita punya niat itu, otak kita ini dituntut untuk bekerja bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu. Oke, di situ Randy belajar ternyata Randy mesti bisa melayani orang gitu, dan Randy punya kenalan atau relasi, Randy bisa memberikan manfaat. Bukan kita pengen manfaat dari orang dulu, tapi kita pengen bisa ngasih manfaat dulu ke orang gitu kan. Nah dengan kondisi yang serba keterbatasan waktu itu, apa sih manfaat terkecil yang bisa saya buat gitu. Itu yang waktu itu Randy usahakan, Randy cari gitu. Dan apakah waktu itu Randy mulainya langsung dengan sesuatu yang besar gitu, enggak. Randy waktu itu mulainya Randy cari teman-teman yang mau collab sama Randy, yang bisa support gitu kan. Kita itu tuh karena Randy penjalan tunggal,
teman jatuhnya hanya support dari finansial, yang dia belanja bahan kecil-kecilan, dan dia cari tukang jahitnya begitu. Dah dengan situ hasillah sebuah produk yang harapan ini bisa menjadi waktu itu solusi di masyarakat gitu kan. Nah ya produk pertama tentu jauh dari kata iya benar kan, cuma karena tadi Randy orientasi tingginya itu manfaat dan Randy akan belajar di situ, Randy terus evaluasi, Randy nikmatin perjalanannya, Randy melayanin sendiri, Randy packingin, Randy rekap order semua sendiri, kecuali jahit, dan ingin nggak pandai gitu kan. Nah ternyata dengan Randy menjalanin itu, prosesnya itu, kalau Randy nggak pernah menjadi orang yang terburu-buru ya sebenarnya ya, tapi ternyata prosesnya itu menjadikan semuanya jadi lebih jelas gitu ya. Walaupun secara prinsip Randy orang yang nggak berkompetisi, akan ada sebagian orang yang dia buka bisnis, dia bilang dia berkompetisi, di sini ada kompetitor sebagainya. Bagi Randy, ketika Randy pengen melakukan suatu manfaat, di situ nggak ada kompetisi gitu, karena kan kita pengen bermanfaat. Di situ nggak ada kompetisi, Randy jalankan peran apa yang bisa menjalankan gitu kan. Jadi Randy nggak ada berkompetisi, Randy lakukan sebaik mungkin. Dan ya menurut Randy dunia ini malah bukan kompetisi tapi selektif gitu. Ketika kita pantas terhadap sesuatu, itu akan datang kepada kita, dan ketika kita memijak sesuatu yang kita nggak pantas, bisa jadi kita akan terlempar dari situ. Oke, betul. Tapi inspirasinya dari mana akhirnya? Ya udah, tadi kan niatnya maunya nyari kerja gitu, terus ujungnya akhirnya sampai ya udah bikin usaha deh gitu, kayak gitu. Itu kepikirannya atau ada misalkan pas di sana ketemu siapa, oh iya kayaknya usaha aja deh gitu, atau ada mentor misalkan kayak gitu, nggak? Gimana? Mentor nggak punya. Nggak ada. Jadi gini, waktu itu kan nggak punya relasi ya, sampai sana itu bahkan cuma punya teman yang kuliah, dia kuliah di situ dan dia fokus dengan kuliahnya, numpang di tempat dia gitu kan, ya dia fokusin kuliahnya dan dia fokus dengan apa yang Randy lakukan gitu. Dan waktu itu Randy mikir gini, karena Randy nggak mempunyai pekerjaan, apa sih yang bisa Randy lakukan tanpa modal? Jujur waktu itu Randy nggak punya modal gitu, dan Randy lihat banyak sekali industri yang terjadi saat ini, yang berjalan saat ini gitu kan, macam-macam luar biasa. Dan waktu itu yang Randy temui, yang Randy bisa terjun dengan segala keterbatasan kemampuan Randy, itu industri kreatif waktu itu. Jadi industri kreatif itu sangat bisa dijalankan dengan kita nggak punya Modal. yes gitu, kita nggak punya modal. Nah jadi waktu itu kebetulan kenapa fashion, dan ya mungkin juga karena dekat dengan Bandung ya, Bandung dengan fashion dan sebagainya gitu kan. Dan kalau Randy itu tuh sesuatu yang sangat bisa dipelajari gitu. Mungkin kalau Randy mau jadi orang terjun ke yang perminyakan, kalau nggak sekolah perminyakan kayaknya sulit kan gitu kan. Cuma kalau fashion kayaknya nggak ada syarat tertentu dan ruang belajarnya tuh luas gitu. Oke. Nah karena dan secara personal Randy itu ngejar sesuatu yang di situ tuh ruang belajarnya luas gitu. Nah makanya pun sampai hari ini ada teman-teman atau lingkungan Randy yang ngira Randy berbisnis, sebenarnya mereka kurang tepat, dalam artian Randy nggak ngerasa hari ini Randy berbisnis gitu. Karena tadi niatnya tadi itu ingin cari kebermanfaatan gitu maksudnya. Ya dan itu dari segi sosialnya, dari segi personalnya Andy lakukan ini semua untuk belajar. Oke. Iya. Masya Allah, muda ya kan. Tapi niatnya ya, juga untuk masih belajar. jauh karena kan masih belajar. Ya betul, masih jauh, tapi ini udah cukup bisa dibilang alhamdulillah awal yang baik ya, awal yang lancar. Amin, Cukup semoga bermanfaat. Iya, oke. Kalau aku kutip dari data BPS sendiri, mungkin kan memang jumlah wirausaha kita di Indonesia tuh masih sedikit, masih jauh lah untuk bisa dibilang negara maju. Itu kan jumlah populasi wirausahanya itu sekitar 12 sampai di atas 12 sampai 14%, sedangkan di Indonesia masih jauh di bawah itu gitu. Dan hadirnya anak-anak muda yang punya passion atau keinginan untuk berwirausaha itu sangat inspiratif sekali gitu. Apalagi kita tahu hari ini kayaknya lagi rame tuh tiap tahun tuh Indonesia melahirkan atau banyak sarjana-sarjana, tapi ujungnya juga pengangguran gitu, banyak pengangguran karena tadi jumlah lulusan dengan jumlah lowongan yang tersedia tuh tidak sepadan seperti itu. Dan kayak sosok Mas Randy ini bisa menginspirasi anak muda yang Amin. kita tuh ketika lulus sekolah ya tadi mungkin nggak harus selalu kuliah gitu kan, intinya keinginan kita untuk mau berusaha itu pasti ada jalan kayak gitu. Kalau dari Mas Randy aku mau tahu
selama membangun bisnis ini gitu, perjalanan karirnya ini, ada nggak nih yang bisa di-share ke teman-teman kira-kira peluang bisnis atau gimana sih cara milih apa ya, kita dalam melihat peluang untuk berbisnis itu gimana gitu? Jadi Khususnya untuk anak muda ya. iya, benar banget yang kakak bilang tuh. Jadi Randy ngeh itu tuh dari waktu SMA. Dalam artian gini, entrepreneur di negara-negara maju itu banyak secara persentase daripada kita gitu. Dan ini mikir gini, apakah entrepreneurnya itu memang karena kita nih manusianya kebanyakan gitu? Ternyata tidak. Jadi banyak ruang kosong yang belum diisi di tempat kita ini gitu. Makanya banyak orang asing yang senang berbisnis ke kita karena ruang kosong itu banyak gitu. Ruang kosong untuk jadi entrepreneur banyak, tapi konsumen atau target pasarnya cukup luas gitu ya. Iya, dalam artian kita nih Indonesia ini bukan negara kecil ya, yang secara geografisnya dia besar ya kan, dan secara demografisnya jadi jumlah masyarakatnya besar gitu kan. Nah, di sini ini sangat banyak ruang yang bisa diisi gitu, dan kita jauh dari kata mampu untuk ngisi itu pada hari ini, dan Randy itu dari SMA. Nah, hari ini itu banyak diisi oleh orang-orang luar. Dalam artian gini, seandainya tadi kan kakak nanya apa sih yang bisa di-share kalau teman-teman mau usaha gitu. Kalau dari Randy ya sebenarnya terserah bisnis apa yang mau kamu pilih, ya modal cara apa yang mau kamu mainkan. Ada banyak sekali kok orang-orang yang udah berhasil yang mencontohkan dengan berbagai macam cara. Tapi yang paling penting kamu itu ngejalaninnya dengan matang. Ya, dan sebenarnya untuk ngejar kata matang itu kita jauh bisa ngejar sampai ke atas itu. Cuma paling tidak, kalau kita mau mengarahkan fokus kita, pikiran kita, belajar kita, arahkan dulu kepada pribadi kita. Kita dalam artian pribadi yang ngejalanin itu karena apa, dan kita menjalankannya itu dengan nilai-nilai apa. Itu penting gitu. Nah, sangat disayangkan hari ini juga sebenarnya kita itu punya anak muda yang pintar-pintar luar biasa. Potensinya luar biasa menurut Randy gitu. Walaupun sebenarnya ini jauh dari kata itu. Cuma Randy ngelihat luar biasa potensinya muda, sangat disayangkan ketika mereka berbisnis, mereka kurang punya jiwa sosial. Dalam artian mereka itu ngebuat bisnis itu untuk kepentingan mereka. Ya, itu sangat disayangkan. Dalam artian gini, Randy kalau buat bisnis untuk kepentingan Randy, mungkin kebijakan yang Randy ciptakan itu jauh dari kata bijak. Iya. Dan di dalam berbisnis itu kita butuh banyak sekali kebijakan, dan kebijakan itu kan wah ini bijak ya, bukan, kebijakan itu ada jenjang, ini lebih bijak, ini lebih bijak, lebih bijak, dan kita butuh sangat banyak itu untuk mencapai sesuatu gitu. Dan kebijakan itu lahir dari orang-orang yang tidak mementingkan diri mereka, ya, tidak mementingkan diri mereka. Jadi seandainya kamu mau bikin bisnis, coba dari sudut pandangnya diubah dulu, bukan kebutuhan kamu, tapi kamu ubah ke kebutuhan orang hari ini, kebutuhan sosial hari ini, apa yang bisa kamu isi gitu. Nah, kita punya niat, dan secara mental kita rasa kita ingin punya peran kita di masyarakat, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita hadirkan gitu. Nah, dengan itu biasanya orang apapun bisnis yang dia buat, dia akan profesional dengan itu dan bisa bisnisnya bagus. Dan rata-rata pebisnis yang sukses, yang beneran sukses ya, mereka punya nilai itu gitu. Jadi mereka punya sudut pandang, mereka mengambil peran di masyarakat, bukan bisnis biar buat cuan gitu. Wah, biar saya bisa, apalagi biar kayak bisa beli mobil, itu tuh akan menjadi efek samping gitu. Nah, ketika kita bisa menjadi solusi di masyarakat, kita mengambil peran dengan baik, ya, rezeki itu menjadi efek samping nanti di situ. Bahkan relasi, nama baik, dan itu jangan pernah dijadikan tujuan. Nah, seringkali kalau kita menjadikan tujuan yang seperti itu, kita punya sikap yang nggak bijak. Oke, berarti tadi perbaiki dulu tujuannya. Iya, dan personalnya. Dari personalnya berarti ya, sebelum kita mulai perbaiki dulu personality kita. Ya. Tujuannya mau ngapain nih, cari kebermanfaatannya dulu gitu kan. Jangan dulu fokus ke cuannya. Iya. Gitu. Emang Karena cuan buat apa gitu? Karena itu nanti ikuti sendiri ya. Ikut sendiri. Dan sebenarnya cuan buat apa gitu loh. Kalau kita bilang misalnya nih, wah Randy pengen sukses, kalau Randy sukses, Randy misalnya bilang, wah gue bakal sukses kalau gue punya mobil gitu. Sampai Randy punya mobil, Randy itu akan terjebak pada apalagi yang ingin saya miliki gitu. Dan ketika kita punya rasa seperti itu, kita nggak akan punya manfaat gitu. Karena kita belum selesai dengan diri kita, dan kita pun nggak bahagia dengan itu akan melelahkan, dan itu banyak terjadi hari ini. Oke. Pasti namanya bangun usaha, apalagi mungkin termasuk masih baru, ada
hambatan, tantangan ya itu pasti ya ada ya. Nah, boleh diceritain sedikit kan nih dari awal sampai saat ini nih hambatan apa aja dan gimana sih cara Mas Randy untuk lewatin itu? Maksudnya biar bisa di-share ke teman-teman biar tahu oh ini nanti hambatan kayak gini tuh caranya kayak gini loh gitu. Kalau mau bisnis, pastikan pertama ketahui dulu apakah kita benar-benar orang yang kita tahu apakah kita benar-benar orang yang mau bisnis. Dalam artian gini, kebanyakan orang dia mau bisnis dia nggak tahu apa itu bisnis. Jadi ketika dia terjun ke bisnis, dia kaget dan dia setengah-setengah di situ. Contohnya gini, banyak orang yang bilang dia pengen bisnis, alasannya apa? Biar dia bisa nyantai. Oh tidak, bisnis itu tidak nyantai, gitu loh. Gitu. Ada yang bilang gini, saya nggak mau jadi budak orang. Oh tidak, salah kamu. Jadi justru bisnis itu kita bagaimana bisa bekerja sama sebaik mungkin, gitu. Dan orang yang punya pikiran begitu, apakah dia punya karyawan-karyawan itu budak dia gitu? Enggak kan gitu. Nah, jadi tahu dulu bisnis itu apa. Dan ketika kita bisnis, peran kita apa di situ. Dan ketika kita tahu apa itu bisnis, nanti baru kita putuskan apakah orang yang benar-benar menginginkan itu. Nah, nanti ketika kita memang ternyata kita menerima bahwa kita adalah orang yang mau bisnis, kita akan tahu bahwa perjalanan itu ternyata panjang dan penuh tantangan, dan kita harus terima itu dan terima bahwa perjalanan itu nggak akan mudah. Nah, dan sebenarnya bagaimana kita menerima itu akan ngemudahin diri kita, gitu. Jadi kita terima bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Dan kalau Randy ditanya apa sih tantangan terberat dalam bangun bisnis, bagaimana kita bisa punya hubungan baik dalam berrelasi, itu dia. Karena gini, bisnis itu kebanyakan orang mikir kita akan berurusan sama uang, sama produk, sama marketing. Sebenarnya yang paling berurusan kita tuh sama orang, sama manusia. Bahkan mungkin 80% ya. Gitu. Iya, kita punya tim, kita punya karyawan, kita punya pelanggan, ya kita punya pabrik, punya operatornya manusia. Kita akan berurusan sama manusia. Nah, penting kita menjadi personal yang bisa berrelasi baik dengan orang. Dan kita nggak minta orang itu bisa mengerti kita. Karena ada berbagai macam orang, karakternya macam-macam, gitu kan, latar belakangnya macam-macam, pola pikir macam-macam. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis itu dengan kita punya tujuan bisnis yang udah kita buat ya, mencapai tujuan itu dengan kita bisa mentoleran berbagai macam keadaan orang. Ya, jadi kalau ditanya apa tantangannya, tantangannya bagaimana kita bisa punya hubungan baik sama orang. Waktu itu Randy sampai punya pikir gini, kesuksesan dari segi hitung-hitungan dari segi nominal atau sesuatu yang terlihat kayaknya itu sesuatu yang akan menjadi efek samping yang sesuatu yang mudah, tetapi ternyata yang lebih sulit itu bagaimana kita mencapai itu dengan kondisi kita punya relasi yang baik, gitu. Karena ironisnya hari ini ada orang-orang yang dia mungkin mencapai tujuannya tapi dia punya banyak meninggalkan masalah sama pulang gitu kan, bahkan lebih banyak lagi bisnisnya nggak jadi, masalahnya jadi, gitu kan. Nah itu sangat disayangkan. Makanya tantangan yang paling besar itu bagaimana kita bisa bersikap bijak dengan kondisi orang-orang yang berbeda, ya. Jadi waktu itu Randy sampai tanamin sama Randy gini, hubungan sama orang itu lebih berarti daripada urusan itu sendiri. Jadi kalau Randy ngebuat urusan sama orang, Randy akan lebih menghargai hubungannya itu daripada urusan itu sendiri. Ternyata filosofi yang Randy pegang itu menghilangkan ego kita dan ngebuat kita bersikap lebih bijak, dan yang paling penting lebih selektif ketika kita memilih orang. Jadi kalau Randy mau nge-hire orang atau ada hubungan kerja jangka panjang gitu kan, Randy karena mikir hubungan itu lebih berat dalam bisnis itu, Randy ternyata lebih mementingkan bagaimana bijak dalam memilih orang tersebut, gitu. Tapi kalau Randy mikir udah penting bisnis gue jalan, mungkin Randy nggak akan bijak milih orang, dan ketika terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan, itu akan sangat mengganggu bisnis itu sendiri. Ya, jadi penting untuk fokus kamu bisa menjadi orang yang mampu mentoleran berbagai macam keadaan orang. Gitu. Sedikit lagi nih aku mau tanya soal dari Mas Randy nih, kira-kira karakter yang harus dimiliki oleh anak muda saat ini tuh karakter yang kayak gimana sih? Mungkin tadi salah satunya adalah pintar memilih teman, memilih orang, terus membangun relasi kayak gitu. Kira-kira karakter apa lagi nih yang penting anak muda tuh harus punya dimiliki saat ini, apalagi kan hari ini kayaknya macam-macam banget ya, orang macam-macam banget. Coba hari ini. Kalau dulu orang tuh kan kayaknya nggak terlalu banyak macamnya. Sekarang tuh luas sekali gitu kan kejadiannya, gitu kan, macam-macam orangnya gitu. Karakter apa yang dimiliki orang ketika dia mau berbisnis begitu? Atau general anak muda sekarang atau spesifik yang mau berbisnis? Mungkin dari general dulu, nanti khususnya nanti bisnis gimana gitu. Jadi hari ini kalau ngelihat data itu
orang penyakit mental tuh banyak banget. Ini yang anak-anak muda, penyakit anak-anak muda anak muda gitu, anak muda. Randy coba pelajari polanya. Terbatas kemampuan Randy mempelajari ya, sangat mungkin salah. Mereka ini terjebak dalam pikiran mereka dengan pikiran-pikiran yang mungkin kan informasi yang terbuka ya. Mereka banyak menerima pikiran dan sebagainya gitu. Mereka terjebak dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri dari pikiran mereka. Overthinking gitu. Iya gitu. Nah, penting kita itu menjadi orang yang selesai dengan diri kita. Dalam artian gini, kalau kita mau bahagia, ya kita buat bahagia itu apa? Dengan diri kita, kita nggak diatur bahagia menurut orang. Kalau tetangga kita bilang bahagia kalau punya mobil, kita pikir kalau gitu nggak harus ya, jangan bilang begitu. Gitu. Jadi dalam artian kita mesti punya kondisi hati dan pikiran yang fit. Ya, memang nanti ngimpaknya ke karakter ya. Cuma aja ini fokus dulu ke sini. Jadi fokus kita mengelola hati dan pikiran kita. Ya. Nah hari ini kenapa kita terjebak ke dalam pikiran-pikiran jadi kita tuh ternyata nggak fokus ke dalam. Kita fokus keluar, kita fokus ngelihat lifestyle, kita fokus ngelihat gaya hidup orang dan terlalu pusing mikirin standar orang gitu ya. Iya, intinya akan banyak yang masuk ke dalam diri kita. Intinya kita lebih fokus keluar daripada ke dalam, daripada ke diri kita. Apa sih yang benar sebenarnya saya butuhkan gitu? Apa sebenarnya yang saya inginkan gitu? Dan bahkan kebanyakan orang sekarang ini nggak tahu apa yang benar-benar mereka inginkan. Wah, dia pikir dia pengen liburan, ternyata dia pikir liburan dia nggak dapetin kesenangan dan sebagainya. Nah, fokus ke dalam apa? Fokus kita apa sih yang ternyata buat kita tuh tenang, kita nyaman dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita bisa selesai dengan diri kita, tenangkan diri kita, kita fokus nanti untuk menciptakan sesuatu, untuk menjalankan sesuatu. Kita fokus untuk meng-create diri kita ini ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dan sebenarnya kita sebagai orang Islam ya, jujur Randy, itu tuh sangat mudah pada hari ini untuk bisa kita mengendalikan diri kita. Karena apa? Kita punya warisan yang sangat mahal. Apa itu? Hari ini kalau kita lihat di luar negeri, penelitian itu sangat luar biasa banyak untuk bagaimana kita bisa mengkondisikan hati dan pikiran kita ya. Bagaimana kita nggak perlu ngikutin atau mikirin sejauh itu. Kita dari dulu udah diwariskan ilmu yang lebih mahal daripada itu, daripada guru-guru kita ya, sampai kepada junjungan kita dari Rasulullah. Kita sudah diwariskan bagaimana kita menjadi pribadi yang baik ya. Dan pribadi yang baik itu adalah kesuksesan yang hakiki. Jadi kesuksesan hakiki itu kepribadian gitu. Ada orang punya 1 miliar belum tentu dia sukses. Karena apa? Mungkin dia akan lelah dengan uang yang dia miliki. Karena apa? Kepribadiannya nggak mumpuni gitu. Jadi bagaimana kita memiliki kepribadian ya yang sukses, kita menjadi orang yang sukses dengan diri kita, sehingga kita punya energi kita manfaatkan untuk orang lain gitu. Jadi kita adalah orang yang fokus untuk internal kita, bagaimana kita mengelola diri kita. Dan hari ini kita punya warisan yang sangat mahal, kita jaga itu sebaik mungkin. Mungkin hari ini kita nih jujur ya, mungkin termasuk orang yang seperti itu ya dulu ya. Dan itu senang belajar psikologi manusia secara ini gini gitu kan. Oh, pendapat ini gini. Ternyata ketika Randy belajar lagi tentang bagaimana guru-guru kita menasihati mereka tuh lebih kepada inti. Contoh, Randy belajar bagaimana punya karyawan yang baik misalnya ya. Randy punya karyawan, Randy harus belajar itu. Randy belajar dari segi bisnis. Wah, kita kasih mereka reward, kita kasih mereka jaminan kestabilan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sebatas itu. Guru-guru ngajarin apa yang hari ini Randy pegang nilainya. Manusia ini Allah ciptakan, izin ya, maaf dengan segala kekurangan Randy. Ini Randy luruskan apa yang guru-guru sampaikan. Allah ciptakan punya lapisan yang luar biasa dalam kehidupan. Nah, mungkin memang salah satu perannya itu ada yang sebagai entrepreneur, ada yang sebagai atasan dan lain sebagainya. Tapi intinya semuanya itu sama saja. Dan ketika kamu berperan sebaik mungkin. Jadi ketika hari ini Randy punya karyawan dan itu nggak ngerasa ada salah satu yang di atas. Bagi Randy sama saja, sudah secara fitrahnya. Cuma hari ini mungkin Allah kasih Randy tanggung jawab lebih. Dan Randy berperan di situ. Dan ketika Randy ngelihat karyawan Randy ngerasa bahwa rezeki mereka itu udah diatur sama Allah dan kebetulan lewat Randy. Dan Randy malah ngerasa mereka nge-support Randy, ngebantu Randy gitu. Dan efeknya apa? Randy punya respect itu mempengaruhi bagaimana cara Randy berbicara kepada mereka, interaksi kepada mereka. Dan secara fundamental Randy itu pengen memberikan yang terbaik untuk mereka begitu. Nah, jadi sebenarnya warisan yang diberikan guru-guru kita tuh mahal gitu. Jadi kadang ada kita yang udah terbawa sama canggihnya dunia modern ini, ingat kita juga punya sesuatu yang nggak kalah canggih dan sebenarnya yang real, yang dijaga kemurniannya yang ada pada guru-guru kita.
penting kita kembali ke situ. Kalau menurut Randy ya, tetap kita belajar bagaimana ilmu-ilmu formal, kita mengelola keuangan, manajemen dan lain sebagainya. Jadi intinya harus Batas- balance kali ya mungkin antara ilmu dunia sama ilmu. Nah, nilai-nilai yang diberikan guru-guru itu, kalaupun seandainya mereka bilang itu untuk akhirat, ketika kita jalankan ternyata itu tuh Ngaruh ke dunia juga ya itu. Oke. begitu. Masya Allah, banyak banget yang bisa kita ambil ya pelajaran dari ceritanya Mas Randy ini, walaupun masih muda tapi cukup menginspirasi kita, nggak cuma dari soal bisnis tapi tadi lebih ke pribadi kita ya, bagaimana kita jadi selesai dulu nih sama pribadi kita sebelum kita keluar gitu. Jadi jangan terlalu kita euforia keluar tapi lupa sama diri kita sendiri kayak gitu. Oke, Mas Randy, terima kasih sudah hadir di TVNU, terima kasih sudah sharing pengalamannya. Saya yang terima kasih sebenarnya, dan saya sudah dari pantas untuk duduk di sini. Nih Mas Randy merendah terus nih. Oke, terima kasih Mas Randy. Oke, mari ya, saya yang terima kasih dikasih kesempatan. Baik pemirsa TVNU, itu tadi bincang kita dalam talk show Ramadan hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa TVNU bahwa selama Ramadan, TVNU punya program Ramadan Digdaya yang isinya tuh ada ngaji kitab kuning, ceramah, kultum, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa subscribe channel TVNU dan nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa dapat informasi update mengenai Nahdlatul Ulama hanya di TVNU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.